Pediatri Elisa Sianturi dengan NIM 0320210013 dari Prodi Nurse 1A Stika Santai Medan. Sekarang saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem imunologi dan hematologi. Sistem imunologi. 1. Pengertian imunologi. Imunologi adalah suatu ilmu yang mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh yang menjamu yang diperantarai oleh sel, terutama berhubungan dengan imunitas terhadap penyakit, reaksi biologis hipersensitif, alergi, dan penolakan jaringan. Sistem imun ini adalah sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan organisme, termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Sistem kekebalan juga berperan dalam perlawanan terhadap protein tubuh dan molekul lain seperti yang terjadi pada autoimunitas dan melawan sel yang terregulasi menjadi tumor. Yang kedua, fungsi sistem imun. Yang pertama, sistem pertahanan tubuh memproteksi tubuh dari serangan patogen, artinya tubuh akan senantiasa sehat dan bugar dan tidak akan mudah terserang oleh penyakit jika kita memiliki sistem imun yang baik. Yang kedua, menjaga keadaan homeostatis atau keseimbangan tubuh. Sistem imun ini berguna untuk menjaga kita berada dalam homeostasis atau saat kondisi optimal dan seimbang dari internal, fisik, dan kimiawi yang ada dalam sistem tubuh, hingga kebutuhan tubuh dapat terpenuhi secara maksimal. Yang ketiga, memperbaiki jaringan tubuh rusak. Selanjutnya kita masuk ke fungsi sistem imunitas tubuh. Memperbaiki jaringan-jaringan di dalam tubuh yang mengalami kerusakan, di mana sistem imun ini berperan penting dalam membuang sel-sel mati yang dirasa tidak normal dan berpotensi membahayakan tubuh. Yang selanjutnya dapat kita lihat bahwa ini adalah sistem imun. Sistem imun di mana sistem imun yang pertama sumsum tulang yang ini, di mana sumsum tulang ini semua sel sistem kekebalan tubuh berasal dari sel-sel induk dalam sumsum tulang. Sumsum tulang adalah terdapat tempat asal sel darah merah, sel darah putih atau termasuk limfosit dan makrofag dan platele. Yang kedua yaitu timus. Ini, di mana timus ini, di mana glandula timus ini memproduksi dan mematurasi atau mematangkan T limfosit yang kemudian bergerak ke jaringan limfatik yang lain, di mana T limfosit ini dapat berespon terhadap benda asing. Timus mensekresikan dua hormon, timopotin dan timosin, yang menstimulasi perkembangan dan aktivitas T limfosit. Baik di dalam timus ini ada limfosit T, sitotoksik, di mana limfosit ini berperan sebagai yang diperantarai sel-sel T sitotoksik, monitor sel di dalam tubuh dan menjadi aktif bila menjumpai sel dengan antigen permukaan yang abnormal. Saat sel T sitotoksik aktif, maka akan menghancurkan sel abnormal. Limfosit T helper limfosit yang dapat meningkatkan respons sistem imun normal ketika distimulasi oleh antigen presenting sel seperti makrofag. T helper melepas faktor yang stimulasi proliferasi sel B limfosit. Yang kedua, limfosit B, tipe sel darah putih atau leukosit penting untuk imunitas yang diperantarai antibodi humoral ketika distimulasi oleh antigen spesifik limfosit dan akan berubah menjadi sel memori dan sel plasma yang memproduksi antibodi. Yang kedua yaitu sel plasma, yaitu kolom limfosit dari sel B yang stimulasi. Plasma sel ini berbeda dari limfosit lain, memiliki retikulum endoplasmik kasar dalam jumlah yang banyak, aktif memproduksi antibodi. Yang kedua yaitu getah bening, bagian ini, di mana getah bening ini berbentuk kacang kecil terbaring di sepanjang pergelangan limfatik dan terkumpul dalam situs tertentu seperti leher, aksilae, selangkangan, dan para aorta daerah. Yang selanjutnya nodus limfatikus. Nodus limfatikus ini atau limfonodi terletak sepanjang sistem limfatik. Nodus limfatikus mengandung limfosit dalam jumlah banyak dan makrofag yang berperan melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, di mana limfa bergerak melalui sinus. Sel fagosit menghilangkan benda asing. Pusat germinal merupakan produk limfosit. Yang selanjutnya yaitu tonsil. Ini adalah tonsil, di mana tonsil ini adalah sekumpulan besar limfonodi
rongga mulut, dan nasofaring. 3 kelompok tonsil adalah tonsil palatine, tonsil lingual, dan tonsil faringel. Selanjutnya yaitu limfa. Limfa ini mendeteksi dan merespon terhadap benda asing dalam darah, merusak eritrosit tua dan sebagai darah. Parenkim limfa terdiri dari 2 tipe jaringan, yaitu yang pertama pulpa merah dan pulpa putih. Pulpa merah ini terdiri dari sinus dan di dalamnya terisi eritrosit. Sedangkan pulpa putih terdiri dari limfosit dan makrofag. Benda asing di dalam darah yang melalui pulpa putih dapat menstimulasi limfosit. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme sistem imun kerja, di mana saat antigen atau benda asing masuk ke dalam tubuh kita akan langsung dirangsang, atau benda tersebut akan mendeteksi benda asing tersebut dan segera mengaktifkan sistem pertahanan tubuh atau imun. Di mana sistem pertahanan tubuh ini ada 2 jenis, yaitu sistem pertahanan tubuh non spesifik dan spesifik. Yang pertama yaitu saat pertahanan tubuh imun aktif, maka sistem pertahanan tubuh non spesifik ini yaitu yang merupakan sistem pertahanan tubuh bawaan yang sudah ada jauh sebelum timbul serangan, dan serangannya bersifat universal atau menyerang semua yang dianggap asing dan berbahaya oleh tubuh. Pertahanan tubuh non spesifik ini ada 2, yaitu yang bekerja di permukaan dan contohnya yaitu kulit, dan ada juga pertahanan internal atau yang contohnya yaitu sel. Yang kedua yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik, di mana sistem pertahanan tubuh spesifik ini yaitu memiliki 2 aktor utama, yaitu sel B dan sel T, di mana keduanya ini dibedakan atas lokasi kerjanya, di mana sel B ini terutama bekerja pada cairan tubuh atau plasma dan interstisial, sedangkan sel T ini terutama bekerja secara intraseluler. Baik, kita masuk ke prinsip kerja sel B bagian ini, di mana pada awalnya antigen akan langsung mengaktifkan sel B. Sel B ini akan berproliferasi dan membentuk kolon. Selanjutnya sel B yang jumlahnya sangat banyak, titik sel bagian sel B ini akan membentuk sel memori bagian ini. Sel memori yang berfungsi untuk mengikat jenis antigen atau musuh, sehingga pada serangan berikutnya antigen lebih mudah dikenali dan dilumpuhkan, dan sebagian lainnya akan menjadi sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin atau antibodi titik, di mana hemoglobin ini merupakan pertahanan yang dikeluarkan di darah. Selanjutnya prinsip kerja sel T bagian ini, di mana prinsip kerja sel T ini di mana pada awalnya antigen akan dimakan atau oleh sel dendritik yang berperan sebagai sel penyaji atau antigen presenting sel, di mana APC ini mempresentasikan atau akan mengaktifkan sel helper dan sel T sitotoksik bagian ini. Sel T sitotoksik ini berperan langsung dalam menghasilkan sel yang terinfeksi, sedangkan sel T helper ini bekerja sebagai pembantu merangsang separasi dan diferensiasi sel B spesifik yang membantu mengaktifkan sel T sitotoksik, sel stimulasi kerja makrofag dan sel natural. Selanjutnya kita masuk ke hematologi, di mana definisi hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya. Hematologi ini berasal dari bahasa Yunani atau haima, yang artinya darah. Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh, di mana fungsi utamanya adalah mengangkut oksigennya diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah ini juga menyuplai tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Hormon-hormon dan sistem endokrin ini juga diedarkan melalui darah. Hematopoiesis adalah proses pembentukan darah dan sistem imun menghasilkan semua sel darah tubuh termasuk sel darah untuk pertahanan imunologis. Terjadi di struktur tulang, di mana sel batang multipotensial memunculkan 5 jenis sel yang berbeda
bekerja yang dikenal sebagai sel batang unipotensial. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan fisiologi, di mana sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nubus limpa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk cairan. Cairan darah tersusun atas komponen sel yang tersuspensi dalam plasma darah. Sel darah terbagi menjadi eritrosit atau sel darah merah, normalnya 5.000 per milimeter darah, dan leukosit atau sel darah putih, normalnya 5.000 sampai 10.000 per milimeter darah. Terdapat sekitar 500 sampai 1.000 eritrosit setiap satu leukosit. Leukosit ini dapat berada dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu eosinofil, basofil, monofil, neutrofil, dan limfosit. Selain itu, dalam suspensi plasma ada dengan trombosit atau normalnya 150.000 sampai 450.000. Trombosit per milimeter darah ini, komponen seluler darah ini normalnya menyusun 40% sampai 45% polimer darah. Fraksi darah yang ditempati oleh disebut hematorit. Darah terlihat sebagai cairan merah, opak dan kental. Warnanya ditentukan oleh hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah. Volume darah manusia sekitar 7% sampai 10% berat badan normal dan berjumlah sekitar 5 liter. Darah bersirkulasi di dalam sistem vaskuler dan berperan sebagai penghubung antara organ tubuh, membawa oksigen yang diabsorpsi oleh paru dan nutrisi yang diabsorpsi oleh traktus gastrointestinal dan ke sel tubuh untuk metabolisme sel. Darah juga mengangkut produk sampah yang dihasilkan oleh metabolisme sel ke paru, kulit, dan ginjal yang akan ditransformasi dan dibuang keluar dari tubuh. Darah juga membawa hormon dan antibodi ke tempat sasaran atau tujuan. Yang pertama yaitu tulang, menempati bagian dalam tulang spons dan bagian tengah hingga tulang panjang. Sumsum merupakan 4% sampai 5% berat badan total sehingga merupakan yang paling besar dalam tubuh. Sumsum ini berwarna merah dan kuning. Sumsum merah ini merupakan tempat produksi sel darah merah aktif dan merupakan organ hematopoietik atau penghasil darah utama. Sedangkan sumsum kuning tersusun terutama oleh lemak dan tidak aktif dalam produksi elemen darah. Masa kanak-kanak, sebagian besar sumsum berwarna merah sesuai dengan pertambahan usia. Sebesar sumsum tulang ini panjangnya mengalami perubahan menjadi sumsum kuning, namun masih mempertahankan potensi untuk kembali berubah menjadi jaringan hematopoietik apabila diperlukan. Sumsum merah pada orang dewasa terbatas, terutama pada rusuk, kolumna vertebralis, dan tulang pipih lainnya. Sumsum sangat banyak mengandung pembuluh darah dan tersusun atas jaringan ikat yang mengandung sel bebas, di mana sel paling primitif dalam populasi sel bebas ini adalah sel sistem yang merupakan prekursor dari dua garis keturunan sel yang berbeda, di mana garis keturunan myeloid meliputi eritrosit, berbagai jenis leukosit, dan trombosit. Baik, yang pertama kita masuk ke eritrosit. Bagian ini, di mana sel darah merah normal berbentuk cakram bikonkav, konfigurasi mirip dengan bola lunak yang dipijat antara dua jari. Selama sel darah merah ini sekitar 90 milikubik, di mana Na membran sel darah merah sangat tipis seperti karbon dioksida dapat dengan mudah berdifusi melaluinya. Produksi eritrosit ini atau eritropoiesis. Eritrosit ini muncul dari sel sistem primitif dalam sumsum tulang, di mana eritrobas adalah sel berinti yang dalam proses pematangan di sumsum tulang yang menimbulkan hemoglobin dan secara bertahap kehilangan intinya, di mana pada tahap ini sel ini dikenal sebagai kulosit. Pematangan lebih lanjut menjadi eritrosit disertai dengan menghilangnya material berwarna gelap dan sedikit penyusutan ukuran, yang dimana eritrosit matang kemudian dilepaskan dalam sirkulasi. Untuk produksi eritrosit, sumsum tulang memerlukan besi, vitamin B12, asam folat, beridoksin, vitamin B6, dan faktor lainnya, di mana defisiensi faktor-faktor tersebut selama eritropoiesis mengakibatkan penurunan produksi sel darah merah dan anemia. Yang kedua yaitu leukosit. Selanjutnya kita masuk bagian kedua yaitu leukosit.
ini, di mana leukosit ini dalam dua kategori, yaitu granulosit dan sel mononuklear atau agranulosit. Dalam darah normal, jumlah total leukosit ini adalah 5.000 sampai 10.000 per milikubik. Titik sekitar 60% di antaranya adalah granulosit dan 40%. Sel mononuklear ini di mana leukosit dengan mudah dapat dibedakan dari eritrosit dengan adanya inti ukurannya yang besar dan perbedaan kemampuan mengikat warna. Leukosit mononuklear atau limfosit dan monosit adalah sel darah putih dengan inti satu lobus dan sitoplasmanya bebas granulal titik dalam darah. Orang dewasa normal limfosit berjumlah sekitar 30% dan monosit sekitar 5% dalam total leukosit. Fungsi leukosit ini adalah melindungi tubuh terhadap invasi bakteri atau benda asing lainnya. Fungsi utamanya yang memakan benda asing atau fagositosis neutrofil tiba di tempat dalam waktu 1 jam setelah reaksi peradangan dan memulai fagositosis, namun relatif berumur pendek. Sedangkan fungsi limfosit terutama menghasilkan substansi yang membantu penyerangan benda asing. Sekelompok limfosit atau limfosit T ini membunuh sel secara langsung atau menghasilkan berbagai limfosit, suatu substansi yang memperkuat aktivitas sel fagositik lainnya, atau limfosit B menghasilkan antibodi, suatu molekul protein yang akan menghancurkan benda asing dengan berbagai mekanisme. Yang selanjutnya yaitu trombosit. Yang bagian ini, di mana trombosit ini merupakan partikel kecil berdiameter 2-4 yang terdapat dalam sirkulasi plasma darah. Karena dapat mengalami disintegrasi cepat dan mudah, jumlahnya selalu berubah antara 150.000 dan 450.000 per milikubik darah, tergantung jumlah yang dihasilkan. Bagaimana digunakan kecepatan kerusakan dibentuk oleh sel raksasa sumsum tulang yang disebut dengan megakoriosit. Produksi trombosit ini diatur oleh tromboprotein. Trombosit ini berperan penting dalam mengontrol pendarahan. Substansi lain dilepaskan dari trombosit untuk mengaktifasi faktor pembekuan dalam plasma darah, yaitu yang pertama pembekuan darah. Di mana pembekuan darah adalah proses di mana komponen cairan darah ini ditransformasi menjadi material semi-solid yang dinamakan bekuan darah, di mana bekuan darah ini tersusun terutama sel-sel darah yang terperangkap dalam jaringan-jaringan fibrin, di mana fibrin ini dibentuk oleh protein dalam plasma melalui urutan reaksi yang kompleks titik. Adapun berbagai faktor yang terlibat dalam tahap-tahap reaksi pembentukan fibrin, yaitu faktor pembekuan darah dan jalur ekstrinsik dan intrinsik yang membentukkan darah ini diperhatikan secara diagramatis. Selanjutnya plasma darah, di mana plasma darah ini bila elemen seluler diambil darah, bagian cairan yang tersisa dinamakan plasma darah. Plasma darah ini mengandung ion protein dan zat-zat lain. Apabila plasma ini dibiarkan membeku, sisa cairan yang tertinggal dinamakan serum, di mana serum ini punya kandungan yang sama dengan plasma kecuali kandungan fibrinogen dan beberapa faktor pembekuan. Yang pertama, protein plasma. Protein plasma ini yang tersusun terutama oleh albumin dan globulin. Selanjutnya gamma globin. Gamma globin ini yang tersusun terutama oleh body protein ini dihasilkan oleh limfosit dari sel plasma. Yang selanjutnya yaitu albumin. Albumin ini yang terutama penting pemeliharaan volume cairan dalam sistem vaskuler. Albumin ini dihasilkan oleh hati yang memiliki kapasitas mengikat berbagai zat-zat yang ada dalam plasma. Sekian penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi sistem imunologi dan hematologi. Bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.